warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafalina Borpurba dengan akhiran NIM 064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari kelas perancangan perundang-undangan kelas G yang telah disusun oleh kelompok 8 mengenai bahasa peraturan perundang-undangan. Saya akan membahas materi mengenai ciri-ciri bahasa perundang-undangan. Diharapkan melalui pemaparan ini, kita semua dapat memahami pentingnya ketepatan dan kejelasan bahasa dalam pembentukan peraturan, agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterapkan secara efektif. Mari kita simak bersama materi yang telah disiapkan. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri utama, yaitu jernih, lugas, baku, serasi, dan taat asas. Untuk mencapainya, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, bahasa harus lugas dan pasti. Artinya setiap kata yang digunakan tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman atau penafsiran ganda. Kedua, menggunakan kalimat yang hemat dan sederhana. Hanya kata-kata yang benar-benar diperlukan yang boleh dipakai. Ketiga, objektif sehingga tidak mengandung unsur emosi atau subjektivitas penulis. Keempat, istilah yang digunakan harus konsisten sehingga makna kata-kata tidak berubah-ubah. Kelima, setiap istilah penting harus didefinisikan secara cermat, terutama nama, sifat, atau kategori satu hal. Selanjutnya, aturan penulisan. Dalam bahasa perundang-undangan, kata bermakna jamak pun tetap dirumuskan dalam bentuk tunggal. Misalnya, kata buku-buku cukup ditulis buku, dan murid-murid cukup ditulis murid. Selain itu, huruf kapital digunakan untuk kata yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti nama jabatan, nama profesi, institusi, atau jenis peraturan. Misalnya, pemerintah, wajib, pajak, dan rancangan peraturan pemerintah. Selanjutnya, contoh kalimat yang baik. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Perhatikan contoh berikut. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kalimat tersebut bisa disederhanakan menjadi suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Selanjutnya, penghindaran kata bermakna tidak pasti. Bahasa perundang-undangan juga tidak boleh menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu. Misalnya, istilah minuman keras sebaiknya diganti dengan minuman beralkohol. Meja hijau diganti dengan jadi pengadilan. Dan jeruji besi diganti menjadi penjara. Selanjutnya, contoh kebakuan bahasa. Terakhir, perhatikan contoh berikut. Kalimat rumah itu pintunya putih, tidak baku. Perbaikannya adalah rumah itu mempunyai pintu yang berwarna putih. Contoh lain dari kalimat, izin usaha perusahaan yang melanggar, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dicabut. Lebih baik ditulis, perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. Dalam bahasa peraturan undangan, kata meliputi digunakan untuk memberikan perluasan pengertian terhadap suatu istilah yang sudah umum dikenal, tanpa perlu membuat definisi baru. Sebagai contoh, perhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Artinya, ketika kita menyebut manajemen ASN, maka secara otomatis mencakup dua hal, yaitu manajemen pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, penjelasan penggunaan kata tidak meliputi. Sebaliknya, kata tidak meliputi digunakan untuk membatasi atau mempersempit pengertian suatu istilah, tanpa merumuskan definisi baru. Contohnya, anak buah kapal tidak meliputi koki magang. Pernyataan ini menjelaskan bahwa ketika istilah anak buah kapal digunakan, maka koki yang masih berstatus magang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Selanjutnya, prinsip konsistensi istilah. Ciri penting berikutnya adalah konsistensi penggunaan istilah dalam suatu peraturan yang sama. Ada dua hal yang harus dihindari. Pertama, jangan menggunakan beberapa istilah berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Misalnya istilah gaji, upah, dan pendapatan bisa saja memiliki makna yang serupa, yaitu penghasilan. Namun, apabila satu pasal sudah digunakan kata gaji untuk menyatakan penghasilan, maka pada pasal-pasal berikutnya tidak boleh diganti menjadi upah atau pendapatan kecuali memang memiliki makna yang berbeda. Sebaliknya juga, tidak boleh menggunakan suatu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Sebagai contoh, istilah penangkapan tidak boleh digunakan untuk mewakili istilah penahanan atau pengamanan. Hal ini karena ketiga istilah tersebut memiliki makna hukum yang berbeda satu sama lain. Terakhir, untuk mengantisipasi perubahan nama kementerian di masa mendatang, penyebutan menteri sebaiknya didasarkan pada urusan pemerintah yang diemban, bukan menyebut nama jabatannya secara spesifik.
Sebagai ilustrasi, rumusan yang tepat adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Dengan pola ini, apabila nama kementerian berubah di kemudian hari, norma hukum tidak perlu direvisi. Sekian dari saya. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa bahasa perundang-undangan tidak boleh ditulis secara sembarangan. Ia harus baku, konsisten, lugas, jelas, dan bebas dari penafsiran ganda. Sehingga setiap norma-norma hukum dapat dipahami dan diterapkan secara tepat oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, baik melalui pemilihan kata seperti meliputi dan tidak meliputi, maupun melalui penggunaan istilah yang tepat dan seragam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.